Oke, kembali lagi ke channel Hai Kita Ngobrol Yuk. Come on gitu ya. Balik lagi harus ada kemonnya Iya, gitu udah ya. istirahat ya? Sudah makan sudah. ibu kantin udah kenyang. Anak sekolah Kita makan lanjut lagi ya. Boleh, Aduh. boleh. Aku seneng banget tuh ngobrol loh. Boleh. Gak pernah ngobrol sama orang soalnya. Masa sih? Kan PPKM, Oh, iya, baru iya, kali iya. ini ngundang orang ke sini, aduh. Betul, bahagia banget. Tapi ngundang orang juga harus jelas-jelas sudah Sudah vaksin protokolnya harus ya. Nah, aku kan nanya ke Mas, sudah Betul. vaksin belum? Sudah, Terus sudah kesininya, komplit. tadi kesini tuh pakai masker. Iya dong, ya kan? Terus harus. tadi cuci tangan kan ya. Betul, Cek betul. suhu udah. Betul, Pokoknya betul. kita duduknya pun jauh-jauh ya. Ya, Nggak ya. boleh deket-deket ya. At least 1 meter lah ya. Ini 1 meter nggak sih ada ya? Ada lah ya, berapa jengkal nih. Aduh. Jadi memang COVID ini harus membuka kita menjadi lebih Kreatif lagi, betul ya. kreatif Jadi gitu ya. jangan dilihat dari sisi buruknya aja. Enggak. Sisi baiknya banyak banget ya. Mungkin cuma butuh waktu, pelan-pelan ya, butuh. Betul. Makanya kita nih, aku bikin podcast ini sebenarnya intinya itu loh. Oh gitu ya. Pengen tuh yang tadinya Mas Hanif mungkin baru di ruang lingkup sini, sedangkan di sana tuh banyak yang belum tahu. Aku suruh Mas Hanif tuh menyebarkan kebaikan. Oh gitu. Saya juga kaget loh pas Mbak Ira kemarin undang, ayo dong ke podcast. Sejak kapan Mbak Ira punya podcast? Sejak gak ada kerjaan. Sejak kapan Mbak Ira punya podcast? Bukan selalu berkutat dengan tiket gitu. Iya, Tiba-tiba ada podcast. Tiketnya lagi nggak ada, jadi diundang ke sini dengan studionya yang cukup wow ini gitu ya. Iya, ini sekalian promosi juga Mas. Promosi. Iya, Ya. ini kan Betul. baru launching ya kan. Nah itu kembali tadi yang kita omongin Mbak Ira. Iya. Dengan pandemi ini kreativitas kita itu jadi Betul. jadi yang selama ini mungkin terpendam gitu ya. Malu-malu untuk diungkapkan. Keluar semua. Coba siapa sangka nih Mbak Ira dari yang megang travel agent gitu ya. Travel agent selama ini megang tiket, jual tiket gitu ya. Bisa jadi podcaster Tiba-tiba ya. punya podcast dan punya studio musik kayak gini Sebenarnya gitu sih ya. ini ala kepepet sebenarnya. Pepet. Siapa Kepepet tahu tapi yang misalnya- menghasilkan. Iya, siapa tahu subscribe-nya kasihan lihat saya gitu. gitu ya. Udah Ayo dong, usaha-usaha subscribe gitu ya. Viewernya terbanyak ya kan. Amin. Berkat Mas Hanif juga. Oh gitu ya. Jadi saya pilih Amin. nih, pilih orang-orang yang bisa menginspirasi. Ya, sambil juga mengedukasi. Ini Betul. pertanyaannya masih banyak nih. Oh Mas. gitu ya. Oke. Aku jadi ngerti loh, asuransi. Ya. Nih ada titipan pertanyaan dari pemirsa. Oh gitu. Oh, boleh ya? Ada berapa ribu pertanyaan? Ada 10.000. Oh, oke, Cuman aku oke. bilang ini dikocok. Jadi Diundi ya? pemenangnya cuma 2. Boleh, Nanti boleh. hadiahnya diambil di kantor koala. Salah ya? Jangan dong. Jangan dong ya. Pokoknya kalau subscribe-nya udah banyak, Mas Hanif udah di DM minta nomor HP-nya, itu boleh ya. Boleh. Oke, pertanyaan dari pemirsa ya. Apa sih bedanya asuransi jiwa sama asuransi umum? Katanya. Oh, oke. Asuransi jiwa atau asuransi umum Iya, gitu ya, betul. atau lebih ke bilang itu kalau kita mau ngomong secara sekarang orang taunya adalah life insurance Life atau insurance, general oke. insurance gitu. General ya. insurance, Betul. oke. Kalau kita ngomongin life insurance bedanya dengan general insurance itu adalah kalau di life insurance itu kan berarti itu lebih ke life gitu ya. Life, hidup, jiwa. Hidup. Berarti lebih ke kesehatan. Oke. Kesehatan sama jiwa gitu kan ada di life insurance. Berarti kalau kita ngomongin itu kan ini berarti produknya ada udah spesifik ya. Berarti kesehatan, asuransi kesehatan sama asuransi jiwa. Di mana asuransi kesehatan ini adalah yang kita biasa beli asuransi produk A, B, C yang kalau kita masuk rumah sakit gitu ya ada kartunya. Itu berarti masuk ke produknya yang life insurance gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin general insurance itu yaitu udah produk general gitu ya, berarti asuransi umum gitu ya. Itu di dalamnya itu yang ada tadi properti, ada MV, oke, ada kargo, ada marine hull. Gitu kan ada apalagi tuh yang masuk ke asuransi Berarti asuransi semua general. bisa diasuransikan ya? Bisa semuanya bisa Dari mulai kalau rumah itu diasuransikan sama isinya? Betul. Jadi gini, kalau asuransi rumah itu masuknya ke properti. Itu bisa masuk ke properti. Ke propertinya apa dulu nih? Properti dalam properti kan ada tuh, ada rumah, ada toko. Itu kan masuk ke situ. Nah, kalau rumah itu iya. Jadi ada namanya asuransi flexasi itu kebakaran kan. Nah, yang tadi Mbak Ira tanya adalah
kalau rumah itu asuransinya apa? Kebakaran sama misalnya, iya betul. Karena kan di situ nanti akan pas kita mau submit asuransinya, rumah itu kan ada yang namanya nilai bangunan sama isi. Oh, kalau nilai bangunannya lebih ada nggak gini? Nilai bangunan lebih kecil daripada isinya. Jadi misalnya isinya lebih mahal gitu. Ada dong. Ada begitu. Atau kebalikannya. Ada. Isinya nggak ada tapi bangunannya bagus, itu ada Ya juga. udah, berarti yang kita cover adalah bangunannya aja. Jadi kalau ada apa-apa dengan bangunannya, contoh kebakaran, berarti nggak include dengan isinya yang kita cover, betul. Itu kalau kayak asuransi itu kan misalnya kejadian nih, amit-amit jadi ada kebakaran. Itu langsung tiba-tiba tamunya telepon minta klaim atau ada investigasi? Pastinya ada dong. Penyebab kebakarannya apa. Nah, itu kita kembalikan ke claim requirement. Apa sih syarat-syarat klaimnya nanti untuk contoh yang tadi Mbak Ira tanya adalah asuransi kebakaran. Pasti nih kan udah ada tuh syarat-syarat asuransi kebakaran itu apa, kebakaran karena apa, apakah harus ada surat dari kepolisian, ini kebakarannya apa, ada jenjangnya dong. banyak ya. Itu biasanya nggak berapa terlalu lama banyak itu? sih, nggak terlalu banyak. Nah, tergantung produknya sih. Kalau kita ngomongin back to itu lagi yang saya bilang tadi travel insurance, kalau kita ngomongin travel insurance, kita kan ngomongin klaim nih. Kalau klaim itu, kalau dulu itu ya waktu saya travel insurance itu, kita bikin requirement-nya itu adalah 30 hari masa tunggu untuk dari pengajuan. Itu maksimal. Maksudnya gini, pengajuan klaim 30 hari kita tunggu dari tanggal kejadian. Oke, itu ya. Terus proses klaimnya itu adalah waktu itu terakhir saya pegang travel itu kita bikin adalah 7 hari kerja. Oh, berarti Dari kejadian. dokumen lengkap. Oh, jadi kejadian tanggal 1 misalnya. Kita pulang ke Indonesia tanggal 5. Jadi antara 1 sampai 5 tuh ada kejadian. Kita tanggal 6 sampai di Indonesia mau klaim. Mas tunggu sampai 3 bulan berikutnya. No. Oh, Gini, jadi gini. Kalau waktu di travel dulu ya, jadi gini. 30 hari itu batas maksimum untuk tunggu dokumen. Oh, tunggu dokumen. Jadi gini, contoh di tanggal 6 saya kejadian gitu ya. Tanggal 8 saya klaim. Nah, pas saya tanggal 8 saya klaim, pasti dokumennya belum lengkap nih. Betul. Saya tunggu 30 hari untuk pengumpulan dokumen. Oh, jadi kalau gitu misalnya ya. kayak Masih ada saya tunggu. ada yang hilang atau ada yang masih Betul. Bisa jadi kan lengkapi pas gitu sampai ya. ke klaim, oh ini dokumennya kurang nih yang ini nih. Nah, dia kan harus minta lagi kan. Nah, itu kasus yang berbeda. Nah, kasus yang satu lagi adalah kalau dia pas klaim di tanggal 7, oke, tapi dokumennya sudah sudah lengkap. Nah, 7 hari kerja atau maksimum 14 hari kerja itu udah selesai Paling klaimnya. lama itu udah ya. masuk langsung ke rekening si yang klaim tadi. Berarti kalau semua persyaratannya lengkap dan memang itu dalam coveran asuransi itu nggak akan banyak bertele-tele ya. 7 hari kerja sudah. Oke. Kayak aku ngomongin travel yang aku pegang dulu ya. Ya. Kalau untuk itu kan travel ya. Kalau misalnya untuk asuransi yang lain itu juga sama seperti itu ya. Setiap produk itu punya standar klaim masing-masing ya. Jadi mungkin gini, tergantung dari seberapa ini mendapatkan untuk apa sih namanya kalau saya bilang, contoh ya kalau kita ngomongin yang tadi gue bilang yang si properti tadi, mungkin kan harus penyebab kebakaran apa dan investigasi, which is ada adjuster jadi nantinya kan, adjuster jadi mungkin si asuransi ini yang asuransi akan nyewa pihak adjuster gitu ya. Berarti lebih ya, mungkin 30 hari lebih kali ya. Mungkin ya. Jadi kalau udah kebakar rumahnya, lagi klaim asuransi, kita kan harus tinggal di tempat lain gitu ya. Oh, gini. Kalau untuk tinggal di tempat lain, nah makanya biaya kontraknya gitu ada di dalam situ juga. Ada. Jadi kalau kita ngambil asuransi properti itu kan ada yang benefitnya tuh. Ada asuransi itu adalah sudah cover adalah nanti kalau ada terjadi kebakaran dengan propertinya, nanti dia akan cover atau 14 hari ke depan atau 10 hari ke depan biaya sewa untuk tempat tinggal sementara ada. Kebutuhan lain jadi yang itu ada bisa perluasan manfaat namanya. Perluasan manfaat. Bahkan sampai ke karyawan, kalau dia contoh nih di dalam gedung itu, contohnya ini ada usaha, ada karyawannya, sampai ke kecelakaan karyawannya itu ada di cover juga. Dan itu semuanya di Koala ada? Ada, produknya semua ada. Produk semua ada. Pasti besar ya nilainya ya? Maksudnya nilai, harga asuransinya gitu ya? Kembali kalau nilai asuransinya tergantung dari TSI-nya. TSI-nya? TSI atau nilai pertanggungannya. Nilai pertanggungannya. Jadi gini, kalau contoh propertinya, kita kan tahunya harus ada nilai bangunan berapa, gitu, isi bangunan berapa. Nanti itu baru kita dapat untuk preminya. Kalau perhitungannya sudah ada. Oke, thank you banget ya. Jadi itu ya pemirsa jawabannya. Mudah-mudahan memenuhi
kriteria. At least tahu lah, ya. at least tahu gini. Nanti more details boleh kontak Mas Hanif ya. Mbak Ira ngomong untuk pemirsa apa nih? Tadi, ada panggilan saya nggak? Apa ya? Belum ada. Nggak ada ya. Iya. Apa ya? Viewers ya. Viewers ya. Nah, dear viewers. Betul. At least buat para viewers di sini ngerti lah sedikit mengenai asuransi dan mengenai apa sih koala itu ya. Dan bisa dijadikan bisnis ya, mau bisnis sampingan, mau bisnis utama itu boleh, bisa ya. Betul. Makanya pun yang udah punya bisnis lalu mau masuk koala lagi biar dua-duanya double income is okay. Boleh. Karena tidak akan mengganggu pekerjaan tetap kita. Saya selalu ingat tuh kata kata ada bos saya itu di kantor gitu ya kan, namanya Pak Bandungwa gitu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kalau kita mau memasarkan asuransi adalah yang pertama dulu adalah know your mitra. Know your mitra. Ketahuilah siapa mitra Anda. Yes. Nah, kalau kita ngomongin know your mitra, berarti kan itu kan udah penjabarannya udah panjang tuh. Know your mitra adalah berarti kamu harus tahu dulu latar belakangnya apa. Oke. Lo harus tahu dulu nih dia butuh apa. Ya, siapa dia? Betul. Butuh apa? Lo harus tahu dulu keuangannya dulu seperti apa. Nggak diteliti amat nggak apa-apa. Dalam arti gini, kalau kita mau beli produk asuransi ini, kita udah tahu kan estimasi premi berapa, kira-kira gimana gitu kan. Jadi intinya itu yang pertama, know your mitra dulu. Apa needs mereka? Jadi pengenalan si calonnya. Betul. Jadi kayak gini nih calon nasabah nih Mbak Ira nih. Saya harus tahu dulu nih Mbak Ira sebenarnya maunya apa? Butuhnya apa? Jangan salah nanti. Kamu beli ini ternyata itu yang kamu nggak butuh sebenarnya. Yang kamu butuhkan yang B gitu. Berarti si calon mitra itu bisa jadi user pengguna dan dia juga bisa jadi seller gitu ya. Betul. Jadi gini, yang tadi mitra itu. Mitra itu yang tadi kan saya bilang karena beragam latar belakang. Jadi which is semua nggak bisa ngadang tahu asuransi karena di mana di aplikasi Plus juga kan itulah produknya semua banyak. Itulah gunanya training ya. Nah ada training terus di kantor kan kita ada namanya business manager kan, di mana semua orang business manager ini adalah yang membantu mitra atau agent kita ini nanti untuk assist mereka atau bantu mereka untuk ke customer atau ke calon nasabah. Jadi kita bisa bantu mereka. Menarik. Jadi mereka bisa ngajak kita. Contoh nih, Pak, kita mau ketemu ada calon nasabah butuh ini. Saya kurang paham untuk menjelaskan gitu kan. Kita bisa dampingin mereka. Jadi tidak terlepas daripada seniornya di Koala nih semacam Mas Hanif ya untuk mendampingi si calon mitra ini untuk bertemu calonnya lagi betul. Oke. Bagus banget ya. Jadi nggak perlu harus kayak kerja kantoran. Ya, gitu ya, betul. bisa disambi. Betul. Jadi passive income juga. Betul. Gitu ya. Oke. Makanya tidur aja di rumah bisa dapat duit. Karena apa? Cuman main handphone kan. Pantesan lebih lebih jumawa. lebih makmur gitu ya. Karena santai terus membantu orang gitu ya. Waduh, keren banget. Membantu orang kan mulia, Mbak. Bener. Itu yang harus kita cari. Betul. Membantu orang tapi sambil dapat duit. Benar. Ya enggak? Iya. Jangan membantu orang tapi keluarin duit. Tapi itu enggak apa juga sih kalau banyak gitu ya. Betul. Nah, dari yang tadi nih background kerja gitu ya. Sekarang kan di Koala gitu ya. Nanyanya sedikit mendetil gitu ya. Aduh, mendetil ya. Asal jangan melenceng ya. Mendetil boleh, jangan melenceng ya. Berarti income-nya nggak terbatas. Bukan. Apa terbatas. Itu pasti nggak terbatas. Maksudnya di situasi pandemi kayak gini nih, berarti income-nya itu tidak terganggu ya, malah tambah naik ya. Berarti misalnya gini loh pemirsa nih, biar tahu kalau aduh hari ini lagi dirumahkan atau mungkin kontraknya habis. Berarti kerja apa gitu. Sedangkan saya cuman kayak lulusan apa. Berarti ini bisa salah satu jadi pilihan sekali. Kan? Ya, maksud saya itu gitu loh ya. Aduh, syukur deh Mbak Ira. Itu maksudnya singgung mengenai ini ya. Benar juga nih. Buat teman-teman gitu ya, buat teman-teman mungkin saat ini lagi dirumahkan gitu ya. Yang selama ini dapat penghasilan tetap gitu, sementara di rumah kan gak ada penghasilan. Yuk gabung dengan Koala Plus gitu ya. Nanti saya boleh ya? Boleh. Kasih logonya sama nomor HP Mas Hanif ya di video ini ya. Boleh dong. Hubungi saya, nanti saya kasih linknya. Cukup register gitu ya. Register karena free loh. Register data diri aja. Udah bisa langsung jualan. Jualan produk semua asuransi.
gitu Ini ya. adalah Mari, solusi betul, dari Mas Hanif ya. betul. Betul. Karena kita tahu sekarang kan keterbatasan untuk Keluar lowongan ya. pekerjaan juga. Kita nggak bisa keluar rumah Betul. juga. Nah, betul sementara ya. dengan aplikasi Sekolah Plus kita bisa kerja dari mana saja. Betul. Lagi ngasuh anak di Betul. taman boleh ada ya. WA masuk gitu ya. Lagi goreng-goreng Atau- tempe betul. di rumah, tiba-tiba tling mau beli gitu ya. Langsung sekali. register gitu ya. Cuma Betul. minta KTP-nya di WhatsApp aja gitu ya. Betul. Aduh, itu nikmat banget itu. Betul. Dari tadi kok ngomongnya yang berat-berat ya? Hmm. Kayak beran saya berat. Oh gitu ya. Jangan kayak hidup kamu ya. Oh jangan. Hidup saya sudah berat jangan. Satu lagi. Oh, ada kan boleh, tadi kan boleh. pemenangnya ada 2 kan. Boleh. Oh, oke, Sekarang siap. gini, kayak dia tertarik sama Mas Hanif deh, secara pribadi. Oh gitu ya. Hai, salam kenal gitu ya. Dia tanya gini, dari tadi kan ini orang apa ya, orang marketing kali, kok jiwanya kayaknya ceria gitu Oke. ya. Terus dia tanya gini, Hmm. kenapa sih kayaknya suka banget sama bidang sales and marketing? Mungkin ini kayaknya lagi mau cari pekerjaan. Oke, Nah, jadi siap. apa iya, kata dia gini, apa iya harus dilihat daripada kepribadiannya. Nah, karena kalau Ira lihat nih, Mas Hanif kan orangnya gampang ya ketemu, mudah akrab sama orang gitu ya. Tapi nggak gampangan kan ya? Nggak gampangan kan? Terus kayaknya ceria gitu ya. Betul. Jadi kalau ngobrol baru sekali aja udah kayak saudara ya, Bo. Betul. Nah itu juga kenapa suka sama sales marketing gitu. Betul. Nah, sebenarnya itu prosesnya panjang, Mbak. Oh, oke. Nggak langsung seperti ini. Kalau Mbak Ira tahu itu basic saya itu waktu kuliah itu akuntansi loh. Oh. Akuntansi. Akuntansi itu orangnya tenang. Ah, serius. Ya kan? Betul. Angka gitu kan Betul. ya. Salah, kurang 25 perak bayar gitu ya. Betul. Kalau Mbak Ira lihat tadi tuh yang balik lagi back to yang tadi iya, itu iya, mengenai apa namanya yang saya kerja di G4S itu dulu. Oke. Itu terus pindah ke G4S Euronet lagi tuh saya dapat di finance accounting loh. Oh. Finance Gitu. accounting ya tahu sendiri kan ngikutin angka. Betul. Cuman suatu saat atau suatu hari lah ya gitu ya. Jadi salah satu bos saya itu ngajak saya ikut meeting. Oke. Meetingnya ini adalah dengan klien which is salah satu bank di Indonesia lah gitu ya terbesar. Di mana saat itu adalah untuk reconcile. Oke. Reconcile. Nah, dipanggil lah si anak accounting ini betul. gitu ya. Oke. Kamu ikut meeting gitu ya. Oke, Pak. Ngomonginnya apa? Saya harus tahu agendanya dulu. Iya. Ini reconcile nih, masalah angka gitu ya. Soalnya ada miss. Oke, saya ikut. Nah, pas di sana mungkin si bos saya ini kalau dia nonton nih aduh maaf Pak, saya gak lupa. Pak Yudi, ya, Pak. Pak Yudi. Dia sampai lupa Pak, mungkin Bapak dulu. Bukan. Kenapa sama dia? Saya ingat Oh, karena dia itu titik balik saya pindah ke marketing. Gitu ya. Pak Yudi Nusdal, hai berarti Pak, dia sehat-sehat ya Pak. Ini gitu ya, orang yang berjasa. Betul, dari Pak Yudi Nusdal itu dia bilang gini, kayaknya dari cara kamu ngomong, cocoknya kamu bisa coba di marketing. Oh, berarti dia bisa melihat Ya. another side of you gitu. Yes. Wah, ya ampun. Berarti padahal dulu kalau boleh jujur, yang namanya marketing, aduh jangan gitu ya. Karena gemetar udah kalau ngomong. kepikiran marketing itu sales, ketemu orang jualan presentasi segala macam gitu ya. Udah pokoknya enggak deh, makanya ngambil akuntansi gitu ya. Oh, Nah, dulu zaman waktu memutuskan gitu Yes. ya. Pendidikan mau kemana dan gitu setelah ya. kerja pun karena waktu itu kan masih lamar kerja banyak tuh ada butuh marketing sales gitu. Enggak. Lebih banyak ya kalau Enggak. bidang pekerjaan Dan ya. satu lagi, kalau di era kita zaman dulu, era kita yang udah tua ya. Iya. Kamu kali, aku mah belum. Aku baru 35 loh bulan depan loh. Kalau kita ngomongin sales kan, kita kan nggak ngayanginnya dulu yang rapih gitu ya. Pakai dasi. Pakai dasi, pakai taunya bawa jas. tuh panci. Contoh ya. Contoh pikir seperti itu dulu. Bukan mengunderestimate saya sales loh ya gitu ya. Iya. And then dia bilang gini, coba kamu beralih dulu deh. Coba dulu ke marketing karena ada posisi lowong. Kebetulan Di perusahaan yang di perusahaan yang itu. sama. Oh, Jadi oke. kebetulan waktu itu salah satu account manajernya resign. Oke, itulah turning point-nya. Kenapa masuk ke coba, sales? tapi dikasih dulu saya ada produk yang ringan-ringan. Oke. Produk yang ringan-ringan. Produk yang ringan-ringan terus pas dilihat di sana, tuh kan kamu bisa gitu kan. Terus lama kelamaan oh iya ya. Waduh. Nah, setelah saya jalanin terus, oh emang ini passion saya gitu ya. Ketemu orang. Akhirnya malah bisa Betul, mengenali diri ya betul. bahwa
bukan anak accounting loh justru ya. Betul. Ini pesan saya. Jadi kenalilah dirimu sendiri, ternyata kamu akan takjub gitu ya. Betul. Setelah digali sampai ke dalam tuh ya. Betul. Itu ya. Ketemu orang, ngobrol gitu happy kan. gitu ya. Ketemu orang ngobrol, ketawa. Jadi dari situ kan kita jadi tahu nih, oh pribadi orang ini seperti ini. Betul. Ini seperti ini. Betul. Bagaimana menghadapi orang yang begini, bagaimana dengan berbicara dengan level ini. Jadi kita tahu. Jadi setelah dari situ setahun pas di situ saya pikir sepertinya saya harus melebarkan sayap. Sayap. Betul. mencoba another challenge tapi tetap di sales marketing tetapi di produk yang berbeda. Oke. Nah, itu dari situlah ya, langsung lanjut ke yang Doku tadi. Oh, jadi itu sebenarnya Doku tuh loncatan kedua. Betul. Hebat. Jadi tahun 2000 berapa tuh? 2011. Mantap lah. Makanya berarti 9 tahun dong udah ya. Makanya buat viewers nih yang mau banting setir jadi sales, semangat gitu ya. Iya betul. Iya. Betul. Siapa tahu memang gini, mungkin udah lama dia di dunia yang dia tekunin selama ini tapi kayaknya bosen, kurang menantang. Gimana kurang gitu. menantang. Iya, betul. Kayaknya kurang hidup gitu ya, kayaknya. Iya. Coba deh. Betul. Aku pun kan juga anak sales. Another challenge ya gitu kan? Anak sales kan. Jadi pengetahuan tentang travel, tentang tiketing, tentang tour, tentang dokumen, kan aku harus tawarkan produk ini ke calon pembeli, ya kan? Nah, bisa buat hidup kan? Bisa dong. Benar. Jadi kalau nggak bisa hidup kan nggak mungkin. Maksudnya Mas Hanif maksudnya. Aduh, terima kasih banyak ya. Jadi 2 pertanyaan dari dear viewers ya sudah kita sampaikan ke Master Sanif ahli asuransi dan sales marketing. Aduh, belum ahli asuransi. Mudah-mudahan belum setelah dari sini langsung diundang. belum ahli asuransi loh, Mbak. Masih berproses ya. Masih belajar. Wish you all the best. Amin. Mbak Ira juga ya. Betul. Pertanyaannya satu lagi yang lucu. Oh, masih ada gitu. Oke, saya boleh. Saya tuh semenjak COVID ini kan jadi sering-sering halu gitu ya. Oh, halu ya. Karena kayaknya saya hidup di di masa pandemi ini kok udah lama banget. Kita baru 18 bulan gitu lah. Nah, gak ini, terasa ya udah 18 bulan ya. Ini pertanyaannya gini, ini lucu-lucuan aja ya. Oh, lucu-lucuan. Mudah-mudahan dijawabnya bisa menginspirasi juga. Jawabnya sambil ketawa juga gak sih? Katanya lucu-lucuan. Manis kok. Jawab. Aduh. Nih, kalau misalnya Mas Hanif punya kesempatan ya, kita bilangnya kayak pintu ajaib gitu ya, time travel ya, balik ke 2019 sebelum oh balik pandemi. Ya nggak ke masa depan ya, nanti dulu. Aduh, itu belum dulu, jadi mundur ke 2019 ya. Mau bilang apa ke diri Mas Hanif yang di 2019 itu gitu, melihat Mas Hanif sudah hidup 18 bulan ini di era pandemik, mau ngomong apa? Pertanyaannya gimana? Mudah loh, lucu gimana mudah ya? Sih, tapi cuman susah ya. banyak sebenarnya harus dibilangin, saking banyak tuh jadi wow gitu ya. Berapa ya? 10 ya. Ini nih, coba dulu satu deh. gitu ya. Iya, satu. Oke. Mau ngomong apa 2019? Kan kita kalau nggak salah tuh di Indonesia ya. 2 Maret kalau nggak salah ya, 2020. Betul. Kan Kasus Indonesia pertama. Berarti kita udah mulai kayak dibatasi gitu ya. Ternyata sekarang udah hidup 18 bulan dengan COVID gitu ya. Nah, mau ngomong apa sih gitu loh. Kalau Mas Hanif ada time travel ke sebelumnya gitu loh. Oke. Mau ngomong apa? Mungkin gini. Sebelum ke situ kita gini dulu. Di masa pandemi ini kan kita sebenarnya banyak introspeksi ya. Banyak waktu untuk merenung sih apa sih yang sudah aku lakukan gitu. Betul. Karena lebih banyak me time jatuhnya kan. Yes, lebih banyak berpikir gitu kan. Betul. Berarti yang selama ini gue lakukan salah. Coba nggak gini gitu kan. Selama ini jadi langsung ada kepikiran kan. Nah, karena lebih ke situnya. Jadi kalau Mbak Ira nanya mau ngomong apa ke 2019? Saya akan ngomong ke 2019, jangan boros. Kenapa? Saving gitu. Kenapa? Karena apa? Sekarang di masa pandemi ini income kita kan berkurang. Ya enggak? Coba kalau 2019 gue saving gitu ya. Enggak asal-asal keluarin duit gitu. Enggak boros. Enggak boros gitu kan, mungkin masih punya tabungan gitu terpakai di tahun sekarang. Berarti gini, hai Mas Hanif yang tahun 2019, jangan suka jajan bakso kebanyakan. Simpen uangnya. Betul. Iya, karena pendapatanmu akan berkurang gitu ya. Atau enggak
tukang baksonya tutup gitu. Tutup gitu ya. Jadi Nah, banyak tukang bakso. Karena kan sekarang lebih ke setelah pandemi ini ya oke lah, semuanya income berkurang, kita lihat kan dulu kayaknya gue nggak begini deh gitu ya, gue mau beli ini kayaknya nggak mikir deh. Kan sekarang nggak mikirnya gitu kan, gue kayaknya mau beli ini nggak mikir deh karena aja duit masih. Sebenarnya bukan yang nggak punya uang kali, kita lebih berempati kali betul, ya ke orang lain ya betul ya. lebih makanya gue bilang karena banyak waktu kita sekarang 2020 ini lebih banyak untuk 2021 merenung itu, jadi empati kita tuh lebih tinggi. Ada lagi gitu ya, betul. Coba dulu gue nggak begini ya, mungkin sekarang masih bisa gue ini gitu, jadi lebih ke situ sih gitu ya. Jadi sekarang ini kan masanya kita introspeksi diri betul, gitu ya, lebih istilahnya lebih wise lah sekarang, udah lebih wise ya. Jadi kalau ke 2019 tadi Mas Hanif bilang yuk jangan boros. Betul. Gitu ya, harus saving, harus nabung. Satu lagi, yuk jangan boros, yuk jalan-jalan dulu bisa. Iya betul. Itu yang penting. Betul. Jadi jalan-jalan dulu. Coba kalau sekarang jadinya ini ya puasa ya. Puasa gitu jalan-jalan ya. 18 bulan nggak kemana-mana coba. Betul iya. At least lokal lah, domestik dulu. Coba kalau kita tahu begini kan di 2019 kita udah kemana gitu ya. At least having fun dulu. Nah sekarang. Tapi jangan boros. Kedua, yuk jalan-jalan dulu. Puasin gitu ya. Sekarang apa coba jalan-jalan? Protokolnya harus ketat banget, nggak cukup cuman vaksin, ya nggak, tetap aja lagi PCR, gitu kan. Nah kalau dulu kan ya anytime terbang gitu ya. Tapi sebenarnya segini Mas, kalau saya perhatikan justru kita traveling nanti nih setelah COVID ya, itu akan lebih secure sebenarnya. Kenapa? Yang terbang itu orang yang udah sehat. Betul. Udah pasti sehat ya, karena dibuktikan dari kita punya PCR gitu sama ya, vaksin gitu ya, atau vaksin. Kedua nih, kalau kita berkumpul di suatu area kita kan harus scan barcode itu ya, udah di Peduli Lindungi, berarti dalam satu ruangan atau dalam suatu komunitas kita ada di orang-orang yang sehat gitu betul. Yang terlindungi. Dan gitu satu lagi mungkin karena kita udah terbiasa jaga jarak sekarang, itu kan kebiasaan kan ke bawah-bawah. Betul. Walaupun nanti sudah bebas semua janjian, pasti orang juga duduknya kan jauh-jauhan juga. Jadi itu proses untuk lama lagi untuk deket banget itu tuh pasti lama. Jadi lebih sehat lah. Betul kata Mbak Ira. Jauh-jauh gitu ya. Oke, sip. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir. Tadi satu lagi, sekarang ada satu lagi ya. Oke. Jika itu apa yang mau Mas Hanif lakukan? Apa itu? Jika pandemik berakhir bulan depan, mau ngapain? Mau ngapain kalau pandemik berakhir bulan depan? Emang berakhir ya? Kan harus, kan gitu aku ya. juga mau kerja lagi, aku mau bawa tur lagi. Tapi gini, bukannya dibilang kita harus berdampingan dengan pandemik ini, jadi nggak ada akhirnya, jadi jatuhnya kayak berteman yang gue dengar gitu ya. Nah. Tetapi kalau memang benar-benar berakhir, thanks God gitu ya. Mau ngapain nih? Yang pertama saya lakukan, give thanks dulu. Terima kasih sama Tuhan dulu, udah bisa melewati ini semua. Sehat ya. Betul. Kitanya ya. Yang kedua adalah kalau bisa visiting keluarga dulu. Visiting keluarga, berarti pulang kampung. Entah keluarga di mana aja divisit lah. Jalan-jalan dong berarti jalan-jalan. Ya itu maksud itu sebenarnya alasannya kan visiting keluarga, tetapi buat jalan-jalan. Iya, betul. Iyalah ya. Jadi kalau udah berakhir ataupun kita harus hidup berdampingan dengan ya, tolong semuanya. Yang diingat adalah ayo kita jalan-jalan dulu. Betul. Kita kasih pekerjaan untuk teman-teman travel agent ya. Betul. Jangan lupa juga belinya dari mana tiketnya? Gading Cakrawala. Tetap ya, Bang. Iya dong, Gading Cakrawala. Terima kasih. Karena Mbak Ira juga travel agent loh, viewers. Namanya Gading Cakrawala ya. Gitu kan. Ini benar-benar inisiatif loh, langsung gitu. Saya nggak nitip-nitip omongan loh, enggak loh. Iya dong. Mau beli tiket, mau gitu beli voucher hotel, mau beli travel insurance ada di Gading Cakrawala. Yang berpartner dengan Koala Plus. Oke, aduh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ira enjoy banget loh ngobrolnya. Tadinya Ira tuh khawatir aja. Gitu ya. Aduh, ini kira-kira khawatir lawan bicaranya kaku gitu ya. Iya, ternyata bocor, gitu. Bo. Nah, Dan terima kasih banget sudah sharing informasi. Mudah-mudahan dear viewersnya bisa mengambil banyak inspirasi, banyak ilmu, banyak pengetahuan dari Mas Hanif Silaban. Dari pembicaraan kita tadi ya. Yes, betul. Ya, betul sekali. Thank you banget. Sama-sama Mbak Ira. Terus jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan ya.
tetap menginspirasi orang. Oh gitu. Kita pamit dulu ya. Yuk, thank you Mbak. Dadah. Dadah.